Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan program Night Call Departemen Pelayanan dan Kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amos pasal 3 ayat 2. Bersama saya, Penatua Edi Swindun. Namun sebelum kita membacanya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta alam semesta ini, yang berkuasa atas alam raya ini. Di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi penyebaran virus corona, di malam hari ini, di dalam perhentian kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau mau menggerakkan Roh-Mu yang kudus atas kami, agar dengannya Tuhan kami memperoleh kuasa untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman. Amin. Amos pasal 3 ayat 13 sampai 15, beginilah firman Tuhan. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang perjalanan sejarah bangsa Israel, kita dapat melihat bahwa kasih Allah nyata bagi bangsa ini. Bahkan dalam Amos pasal 3 ini, cuma ayat yang kedua, di situ kita melihat Tuhan menyatakan hanya Israel saja yang Ia kenal di bumi ini. Ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya, bangsa Israel ini memiliki posisi khusus atau memiliki hubungan yang istimewa di hadapan Tuhan. Namun kasih Allah terhadap bangsa ini tidak menutupi sifatnya yang maha adil. Yang keadilannya itu menuntut umat pilihannya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup sesuai dengan jalannya. Hidup dengan kejujuran. Tidak melakukan penindasan, tidak munafik. Tidak menyembah ilah-ilah lain. Sehingga Dia tidak akan membuat perkecualian terhadap umat yang dikasihinya ketika mereka berbuat dosa, kemudian mengeraskan hati dan menolak untuk bertobat. Maka keadilan Allah akan menuntutnya. Dia akan memberikan hukumannya sehingga bangsa-bangsa kafir tahu bahwa umat Israel, umat pilihannya itu sedang dihukum oleh Tuhannya. Apabila dulu Allah menghancurkan Mesir demi menyelamatkan bangsa Israel, kini hukuman Tuhan akan membuat Israel mengalami kehancuran. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, ayat 14 dan 15, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat, aku akan melakukan hukuman kepada mesbah-mesbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mesbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Ini berarti Tuhan tidak segan-segan akan memberikan hukuman untuk mendisiplinkan umatnya. Umatnya yang keras hati itu harus menanggung hukuman kedisiplinan dia
untuk kembali berbalik ke jalannya. Seharusnya mereka takut dan bertobat dan menyadari bahwa karena kasih dan keadilannya kepada umatnya ini membuat Allah harus mengambil disiplin yang tegas untuk membawa mereka kembali kepadanya. Nah, ibu bapak serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sudah melalui hari ini dengan pertolongan tangan Tuhan dan segera beristirahat. Mari kita renungkan bersama apa yang telah kita perbuat sepanjang hari ini dan juga di sepanjang perjalanan hidup kita. Saat kita membaca secara sejarah perjalanan bangsa Israel, kita mungkin heran dengan kekerasan hati umat ini. Namun dari pelajaran ini seharusnya kita bertanya, apakah hal yang sama tidak pernah kita lakukan? Bukankah seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita sama dengan bangsa Israel? Ada banyak teguran yang kita dengar, namun kita berulang kali mengabaikannya. Allah kita memang maha kasih. Namun kita juga harus ingat bahwa sifat maha kasih Allah itu juga menuntut keadilannya. Kita memang menyandang status sebagai anak Allah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, karena kasihnya kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang pilihannya, Ia menghendaki kita untuk hidup selalu sesuai dengan firman-Nya. Hidup sebagai anak-anak terang, menegakkan keadilan, kejujuran, menebarkan kasih, mendatangkan damai sejahtera. Seperti terhadap bangsa Israel, Ia pun tidak akan mengecualikan kita. Ia pasti akan mendisiplinkan kita dengan tegas ketika kita berbuat dosa dan tidak mau berbalik kepadanya. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini dalam perjumpaan lewat firman-Mu, kami boleh merasakan teguran-Mu bagi sikap dan pola hidup kami di masa-masa yang lalu. Kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat pilihan-Mu, sebagai Israel baru, Israel rohani. Lewat firman-Mu ini kami diingatkan bahwa kami harus senantiasa hidup berpadanan dengan firman-Mu, dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu bagi kesejahteraan di seluruh muka bumi ini. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dengan kerendahan hati kami boleh dapat dituntun untuk selalu menjalani kehidupan kami sebagai penebar kasih, pembawa damai sejahtera, menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah keberadaan kami, sehingga ibadah kami boleh dicerminkan lewat ibadah aktual kami, ibadah-ibadah spiritual kami boleh terpancar dari ibadah aktual kami, lewat peran aktif kami di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, lewat kami mendatangkan damai sejahtera, menjadi saluran berkat-Mu, khususnya di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami yang sedang mengalami masalah kesehatan, penyebaran virus corona. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu boleh menjadi garda yang terdepan untuk memberikan teladan, melakukan sikap-sikap yang sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami boleh dengan taat mengikuti pola-pola social distancing, menjaga jarak, menjaga kebersihan di dalam kami melakukan kehidupan kami. Kami memang sudah melakukan itu di dalam peribadahan-peribadahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah karena kasih-Mu yang besar, Engkau mau senantiasa memberkati kehidupan kami,
sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami dari segenap keberadaan kami untuk tetap membagi kasih, menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi, beserta Wakil Presiden dan seluruh menteri, dan bahkan setiap aparat keamanan di dalam menerapkan pola-pola hidup yang disebut new normal, tatanan kehidupan baru dengan tetap menjaga jarak dalam kami menghadapi virus ini. Berkati setiap pribadi yang telah memberi diri untuk mencegah penyebaran virus ini lebih lanjut. Para peneliti, para pengambil kebijakan, pemerintah daerah. Berkati para dokter, juru rawat. Berikan semua mereka hikmat, khususnya para dokter dan jurawat, agar mereka boleh menerapkan pengobatan yang efektif sehingga para pasien terdampak boleh mengalami kesembuhan. Berkati setiap tubuh lemah yang terpapar virus corona, agar mereka menjalani pengobatan dan menerima kesembuhan. Tuhan, tolong setiap insan yang terdampak secara ekonomi. Biarlah Tuhan juga mau memakai orang-orang di sekitar, khususnya anak-anak-Mu, untuk memberikan pertolongan, mengulurkan tangan kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau menyerahkan istirahat kami malam ini di atas pembaringan kami. Seluruh orang yang telah berlelah untuk memerangi virus ini, biarlah kami semua ini boleh memperoleh istirahat yang tenang, memperoleh tidur yang berkualitas, agar dengannya Tuhan, ketika kami Engkau perkenankan menghirup udara, bangun pada esok hari, kami memperoleh kekuatan yang baru untuk melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat istirahat, selamat berefleksi, Tuhan memberkati. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.